Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tentunya salam cuan juga. Oke, Bos Bor, sebagai seorang trader ataupun okrek ataupun newbie, kita itu harus punya yang namanya sisi kepekaan. Peka artinya. Kenapa kita harus peka? Agar semua sensitivitas yang ada dalam tubuh ini atau indera-indera ini akan bekerja dengan sendirinya. Nah, ini contoh satu hal kecil saja. Bos-bor semua sudah tahu, karena yang namanya kepekaan itu tadi, kalau tidak kita latih dan kita betul-betul pahami, contoh kecil misalnya contoh seperti ini. Bos-bor tahu kan, yang namanya binomor. Nah, binomor kali gitu. Artinya dalam bahasa Indonesia itu kan tentunya nggak lagi-lagi, gitu Mas ya. Nah, karena dampaknya bos-bor semua tidak peka, main gas terus aja masuk ke dalam dunia binomor. Nah, bos-bor tahu kan, namanya dunia trading ini tidak bisa dipaksakan dengan yang namanya nafsu. Kalau nafsu udah jelas hasilnya pun pasti akan kecewa. Nah, satu lagi, sebagai trader itu pada umumnya dan banyaknya adalah trader pria. Tapi kok lu semua pada main kutek sih? Nah, lu Bos Bor. Oke Bos Bor, daripada saya terlalu banyak melantunkan lanturan, nah lanturan itu kan kata enak benar. Lebih bagus kembali kepada topik untuk analisa harian aja. Hari ini saya mau coba berbagi ide trading, terutama di mata uang Australian Dollar atau yang biasa disebut dengan Aussie dan juga pound sterling. Seperti apa Bos Bor? Mari kita coba tes pasar. Oke Bos Bor, yuk kita lihat. Oke Bos Bor, ini kita mulai untuk menggambar atau membuat sebuah ide analisa di Australian Dollar atau Aussie. Nah, yang pertama ini kita lihat, kalau kita lihat di time frame H2 atau per 2 jam, ini kita bisa lihat di chart ini sebenarnya polanya bisa masuk kategori impuls atau tren. Nah, cuma impuls atau tren ini bisa dibilang masih sifatnya minor. Nah, yang pertama kita coba kita gambar adalah trend line terlebih dahulu untuk menentukan seperti apa arah ke depannya. Coba sebentar, kita ambil tarik garis dari bawah ini, kita hubungkan low to low. Oke, kemudian kita hubungkan lagi antara high yang ini dengan high yang ini tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan minor daripada tren atau impulsnya. Yang pertama kita tentukan titik wave pertamanya itu berada di pada high yang tadi saya gambar trend line, yaitu di area 0.7260-an ya. Nah, ini kita beri angka 1 untuk minornya. Kemudian setelah ini terlihat, maka kita bisa tentukan wave keduanya ada di bawah ini. Ini di area 0.7100. Setelah itu kita tentukan lagi untuk wave ketiganya. Di high, ini harganya sebentar kita tulis dulu. Di high-nya 0.7439. Nah, sudah menemukan minor wave-nya 1, 2, 3, berarti yang keempatnya di low ini sesuai dengan trend line ya, itu di area 0.7166. Nah, sekarang berarti akan masuk ke fase wave kelima.
Nah, wave kelimanya berada di area high-nya kalau saya prediksi sih mungkin di area 0.7550-an ya. Atau bisa jadi di 0.7500 ini tadi bisa menjadi wave. Nah, cuma saya mau ngedraw proyeksi harga akan terbentuk seperti apa. Nah, saya sudah gambar ini minor wave kelima menjadi intermediate wave pertama atau A. Kemudian yang keduanya saya akan proyeksikan di level 0.7230-an ya. Ini menjadi wave kedua intermediate atau B. Nah, Bos Bor, kalau Anda sudah melihat wave kedua seperti ini, Anda tahu yang namanya prinsipal Elliott wave. Dari 2 ke wave ketiga, itu panjangnya akan sama dengan wave pertama yang ada. Artinya apa? Peluang untuk OC sendiri jauh naik ke atas itu cukup besar. Cuma tetap yang menjadi batasan stop loss-nya itu kan di area, saya gambar Fibonacci-nya sebentar. Nah, Bos Bor, kalau semuanya pada lihat ini level area psikologisnya yaitu 0.38% dengan 0.618%, berarti batasan stop loss. Kalau kita masih, kalau saja saya sih menunggu level buy itu di area 72-an. Nah, kalau kurang lebihnya berarti menjadi batasan stop loss-nya menunggu harga itu closing di bawah 0.7170-an. Itu menjadi invalid level atau batasan stop loss-nya. Nah, jika memang itu tidak terpenuhi, maka silakan menikmati hasil cuan selanjutnya.
Oke, Bos Bor, kita lihat Papa Sterling. Papa Sterling. Papa Sterling mau kemana ini ya? Kita coba buka time frame H1. Nah, saya mau tentukan bahwa untuk minor wave pertamanya di sini. Ini di harga 1.3080-an ya, 87 lah, point something lah. Kemudian yang wave keduanya berarti di low ini. Itu di harga 1.3020-an. Oke, kalau kita lihat wave atau chart seperti ini, maka kita sudah bisa tentukan bahwa poin 3-nya sebenarnya mudah, sudah terlihat kok. Nah, di high ini tadi. Itu di harga 1.3212 lah. Ya kan, biar pas. Biasa orang Indonesia kan suka tawar-menawar, Bos Bor. Nah, sudah ketemu nih tiganya, tapi kok tidak langsung kelima. Nah, saya mau kasih lihat, di sini ada yang namanya corrective wave. Nah, saya sebut corrective wave, saya tentukan dengan A. A-nya ada di low-nya. Setelah pembentukan wave ketiga tadi, itu di harga low 1.3087. Nah, habis A, B dong. B-nya ada di high ini harganya di 1.3210. Habis A, B tentu harus ada C. Oke. C berada di low 1.3120. Nah, ini yang disebut dengan corrective wave. Nah, kalau kita sudah melihat adanya corrective wave, berarti dari minor wave 1, 2, 3, seterusnya adalah wave keempat. Nah, ini udah kelihatan sebenarnya wave keempatnya ada di low tadi, corrective wave tadi. Bersamaan dengan corrective wave C. Ini menjadi wave keempat di 1.3119 atau 20-an lah. Nah, selanjutnya sudah ketemu wave keempat, berarti masuk ke wave kelima. Wave kelimanya ada di high-nya, sebentar saya ketik dulu. Wave kelima di high-nya yaitu di 1.3299 atau 1.33. Nah, ini menjadi intermediate wave untuk trend up atau biasa disebut dengan impulse. Jadi kita tentukan bahwa ini adalah high yang di tadi itu menjadi wave pertama intermediate-nya. Mungkin bos bor di luar sana banyak yang lebih mastah daripada saya. Mohon dibantu untuk koreksi. Toh kita sama-sama belajar. Iya toh? Oke. Nah, kalau misalnya wave kelima dan intermediate wave jadi yang pertama, berarti tentunya low kemarin yang ada di harga 1.3170-an itu bisa menjadi A untuk korektifnya atau bisa menjadi wave kedua. Nah, kalau tentunya kalau ini menjadi A atau wave kedua, ketiganya kita draw kan pasti tentunya ke atas dong. Nah, opportunities. Jadi ini peluang yang saya bisa bilang kalau eksekusi atau ini saya suggest buy. Oke, Bos Bor. Mungkin untuk riset analisa mengenai Elliott Wave Technical, Anda bisa banyak cari referensi atau bisa tanya-tanya
komen di bawah dan silakan follow link saya. Oke Bos Bor, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Salam cuan selalu. Terima kasih. Wassalam.